Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di materi seni budaya dengan pokok bahasan yaitu lagu daerah musik tradisional. Ya, diperhatikan nak. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan di pertemuan ini saya ulang kembali nak. Perhatikan ya. Saya ulang materinya. Seni musik dengan pokok bahasan lagu daerah dan musik tradisional. Sudah dilihat Mina? Bisa kamu lihat juga di LKS, ada itu. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan di pertemuan ini Allah masih memberikan kekuatan dan kesehatannya. Ingat, jangan lupa jangan lupa menjaga kondisi Adina ya, kesehatan, dan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan ya. Untuk mempersingkat waktu, maka kalian semua perhatikan dengan baik dan jelaskan. Jelas sana? Halo? Jelas nak? Ya Bu. Iya, baik ya. Saya jelaskan materi ini sampai habis. Jadi tolong jangan dimatikan kameranya, ya nak? Baik. Jadi anakku yang belum aktif, maaf saja karena kita harus memburu waktu. Coba lihat, perhatikan kompetensi dasar yaitu 31. Memahami teknik dan gaya lagu daerah. Sudah lihat nak? Sudah Bu. Ya Bu. Adapun tujuan pembelajaran. 1. Mengidentifikasi keunikan lagu daerah. 2. Memahami kedudukan dan fungsi musik tradisional. 3. Membandingkan keunikan lagu daerah di Indonesia. Selanjutnya, saya akan jelaskan pengertian lagu daerah. Ya, dipahami dengan baik nah? Di sini lagu daerah adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu dengan ide penciptaan berdasarkan atas budaya dan adat istiadat suatu daerah. Di dalam lagu tersebut, perhatikan, terkandung suatu makna pesan untuk masyarakat serta suasana keadaan masyarakat setempat. Dan begitu pula bahasa yang digunakannya adalah bahasa daerah setempat. Jadi daerah itu nak
bermacam-macam, baik Bugis, Makassar, Tator, itu bahasanya berbeda-beda. Begitu pula juga budayanya. Siapa yang berasal dari daerah di sini, nak? Tentu barangkali tidak ada yang di Makassar semua, ya. Jadi bisa kita bayangkan berapa banyak daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Perhatikan, ini sering semua kita dengar lagu-lagu daerah, ya toh? Ada dari Bugis, Makassar, Tator, dan sebagainya. Jadi perhatikan di sini lagu daerah, ya. Saya mulai dari lagu daerah. Ada yang perlu kalian ketahui. Pertama adalah kedudukan dan fungsi musik atau lagu daerah. Paham, mana? Halo? Paham? Iya, Bu. Iya, baik. Yang kedua, teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Ya. Berikut, di sini nanti kita dapatkan latihan bernyanyi lagu daerah di indikator keempat. Jadi kamu dapat nanti latihan dalam bernyanyi lagu daerah. Selanjutnya, perhatikan. Adapun kedudukan dan fungsi tradisional atau lagu daerah ini sangat luas sekali di sini yang bisa kamu perhatikan. Ya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Pertama yang kamu harus perhatikan, nak, adalah sarana upacara adat. Ya. Yang kedua, musik pengiring tari. Yang ketiga adalah media bermain. Ini luas sekali, nanti saya jelaskan ini pengertian daripada fungsi ini. Yang keempat, media penerangan, ya. Dan yang kelima, adalah media penerangan. Jadi di sini saya lupa ketik di sini yang kelima. Jadi nanti kamu lihat selanjutnya di LKS-mu, ya, karena ada di LKS-mu. Ini hanya tambahan dari LKS. Sudah paham, mana? Halo? Sudah, Bu. Iya, baik. Sudah, Bu. Iya. Perhatikan, ini saya akan jelaskan tentang fungsi daripada seni musik, ya. Pertama, sarana upacara adat, ya. Di berbagai daerah di Indonesia ya, perhatikan. Di berbagai daerah Indonesia, bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh instrumen atau alat tertentu diyakini memiliki kekuatan magis, sehingga instrumen alat musik tersebut digunakan sebagai sarana kegiatan adat masyarakat. Jadi perlu kalian perhatikan bahwa musik itu sangat berperan di daerah tertentu pada zaman dulu, ya. Disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat tertentu.
Paham mana? Paham, Bu. Nah, saya berikan Iya, salah Bu. satu contoh di sini, ya. Contoh musik sebagai sarana upacara adat. Nah, salah satu contoh musik yang ada di Makassar, ya. Di sini saya ambil Gandrang Mangkasara. Disebut juga Gandrang Lompong karena bentuknya yang paling besar. Gandrang sejenis ini ditabuh atau dipukul. Ada upacara ini sebagai adat pensucian dan pemberkatan benda-benda pusaka bersejarah. Ya. Perhatikan. Misalnya, adat kalompoang atau gaukan yang dikeramatkan karena selalu dipakai dalam upacara adat tersebut. Maka Gandrang Mangkasara dikenal pula dengan nama Gandrang Kalompoang dan Gandrang Gaukan. Jadi tolong diperhatikan, ini salah satu contoh, nak. Bisa kamu lihat, ini contohnya yang diperankan dengan beberapa orang, ya. Ada laki-laki dan ada perempuan. Diamati dulu dengan baiklah. Di sekolah kamu juga sering lihat teman-temanmu yang yang bermain musik tradisional, ya, berbagai macam alatnya yang digunakan. Jadi itu bisa kamu bandingkan, ya. Daerah-daerah yang lain juga tentu berbeda-beda. Paham mana? Paham, Bu. Yang perempuan perhatikan juga, nak. Yang kedua, fungsi pengiring tari. Nah, yang kedua, perhatikan, irama musik dapat dipengaruhi pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan yang indah dalam tari. Perhatikan lagi contohnya, nah. Di sini saya ambil salah satu contoh, ya. Pertama adalah Pakarena, asal dari Sulawesi Selatan, ya. Yang kedua, tari keca, asal dari Bali. Ini diperhatikan dengan baik. Yang ketiga, tari Mendalika, asal dari Nusa Tenggara Timur. Yang berikut, tari Manggau, asal dari Jambi. Itu sering muncul di ulangan itu. Jadi perhatikan, nah, di sini contoh, ya, gerakan tari kipas Pakarena. Perhatikan, amati apa ciri-cirinya. Ya, nak? Ya, Bu. Iya. Tentu di sini dia menggunakan kipas dan baju adat daerah. Jadi langkah selanjutnya amati dengan baik, nah. Nanti saya kasih petugas, ya. Jadi jangan main-main, nah, karena saya tidak mungkin saya ulang. Sudah diamati, nah? Saya lanjut. Yang ketiga, media bermain, ya. Ini
perhatikan yang ketiga saya ulang, media bermain. Lagu-lagu daerah yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Contoh, lagu daerah sebagai media bermain. Satu, contoh lagu ini, Cuplak-cuplak Suek Jawa Tengah. Nah, Ampar-ampar pisan dari Kalimantan. Ambil-ambilan Jawa Barat. Tanduk Majeng Madura. Sang Bangau dan Pok Ame-ame ini sering dilakukan oleh anak-anak yang masih bermain ya. Jadi ini musiknya yang media bermain ini banyak sekali untuk bisa dijadikan sebagai hiburan atau menghilangkan stres, apalagi di masa corona ini ya. Kita harus banyak-banyak menghibur diri, mencari kegiatan apapun yang bisa bermanfaat, karena siapa yang tidak stres kalau tinggal terus di rumah ya toh. Selama ini hampir sudah 2 tahun kita tidak terbatas sekali untuk bermain, apalagi mau ketemu dengan teman-teman tak, guru tak dan sebagainya. Jadi cari kina kegiatan atau lagu-lagu yang bisa menyenangkan hati kita supaya kita tidak stres. Banyak sekarang orang stres karena gara-gara corona, ya kan? Ya kan? Ya. Jadi carilah lagu-lagu yang bisa mengobati luka ini, karena ini termasuk penyakit yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Jadi carilah kegiatan. Jadi banyak sekali ini yang bisa diambil di sini di media bermain. Sudah paham anak? Paham, Bu. Selanjutnya media keempat yaitu penerangan ya. Lagu dalam iklan ini adalah biasanya ditayangkan di dalam masyarakat. Jadi fungsinya sebagai media penerangan. Contohnya misalnya berupa penyampaian, itu biasanya ada lagu-lagunya di dalam masyarakat ya toh, terutama di sekarang patuhilah protokol kesehatan itu sudah ada lagu-lagunya. Betul anak? Halo? Ya, Bu. Jadi banyak sekali nak yang bisa kamu petik ya di musim corona ini. Di sini coba perhatikan nak, contoh lagu sebagai media penerangan ya. Di sini lagu tentang pemilu ya, itu sudah umum nih biasanya. Lagu tentang keluarga berencana, ya sudah lama itu. Lagu imunisasi, ya sudah lama juga. Lagu jangan lupa pesan ibu. Jadi inilah yang kita terapkan sekarang, itu pesan ibu ya. Jangan lupa memakai protokol kesehatan. Nah, itu utama. Kemudian lagu bernuansa agama. Jadi itu sangat penting di sini karena kalau kita tidak disiram oleh siraman-siraman rohani, maka tambah iman kita lemah karena adanya penyakit corona. Kita ambil hikmah yang terbaik, yang tahu hikmahnya hanya Allah saja. Ya, jadi kita pasrahkan saja sama Allah. Jadi untuk materi ini tolong diperhatikan selanjutnya. Saya akan berikan tugas, saya akan bacakan di sini. Perhatikan dengan baik. Pilihlah salah satu lagu daerah Sulawesi Selatan yang kamu kuasai lagunya dan liriknya di bawah ini. Lihat, tadi saya sudah tampilkan salah satu di sini adalah Pak Karena. Kemudian Alosi Ripolo 2, 3 Mappadenda, 4 Tangi Mamiri, kemudian 5 Bulu Alaut na Tempe. Jadi inilah yang kamu harus perhatikan. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Tolong diperhatikan
Ini adalah tugas yang kamu kerja. Kemudian siapa yang cepat selesai tugasnya ini, kemudian kirim ke WA saya, itulah yang paling bagus nilainya. Ya nah, tolong diperhatikan. Ini pertanyaan. Apakah keunikan dan makna lagu daerah yang kalian dengar? Ya. 2. Berasal dari daerah mana lagu daerah yang kamu pilih? Ya. 3. Tuliskan ciri-ciri lagu daerah yang kamu pilih. Jadi mungkin anak-anakku sekalian tidak ada yang sama. Boleh sama nah, boleh sama ya. Jadi tinggal kalian, karena ini adalah sebagai latihan di materi seni musik ini. Jadi anak-anakku sekalian, bagi yang tidak aktif nanti saya kirimkan materinya, dan tonton dengan baik, kemudian script Dina. Halo? Halo? Bu. Iya. Jadi supaya teman yang lain yang tidak aktif bisa mengetahui materi ini yang saya berikan. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.